Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, Kak. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Masih. Saya cek kehadiran dulu. Titik Nurhulila, Hadir Pak. Bimantoro Eka Wardana. Hadir, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas tentang materi pasar. Sebelum memasuki materi pasar, saya tanyakan terlebih dahulu kepada Mas Bima, apa itu materi pasar? Apa pengertian materi pasar? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Pak. Pasar itu merupakan tempat bertemunya para penjual dan para pembeli, di mana para penjual di sini berperan sebagai distributor daripada produsen. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Mas Bima. Sebelum masuki materi yang lebih lanjut, saya ada pretest untuk menguji kemampuan kalian tentang materi pasar. Siap, nanti saya start. Saya mulai ya. Sudah, Pak? Oh ya, terima kasih ya. Okidoki, sama-sama, Pak. Oke. Oke, saya sudah tahu seberapa kemampuan kalian
untuk materi pasar ini. Gini, baik, untuk selanjutnya saya berikan untuk menonton video pembelajaran tentang materi pasar. Nanti kalau semuanya tidak paham, kalian bisa tanya. Baik, siapa? Oke deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rumah belajar Kak Imam. Nah, di sini kakak akan mau menjelaskan tentang pasar. Ada yang tahu nih apa itu pasar? Pasar diartikan yaitu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan bisa dikatakan secara luas yaitu adalah kekuatan penawaran dan permintaan, di mana tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa, sebaliknya pembeli yang ingin menukar uang dengan barang dan jasa. Nah, kakak akan mau memberikan contohnya, yaitu Budi membeli telur 1 kilo ke toko Makmur dengan harga 20.000. Budi sebagai konsumen. Nah, dan jadi toko Makmur sebagai produsen. Nah, kan kakak sudah memberikan contoh nih. Nah, ternyata pasar memiliki banyak jenis dan karakteristik masing-masing. Salah satunya pasar barang yang akan dibahas kali ini. Pasar barang atau komoditas merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam sistem perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga atau bisa disebut dengan konsumen atau pembeli, dan sektor pemerintahan selaku produsen atau penjual. Dalam hal ini, sektor rumah tangga yang bertindak sebagai konsumen atau barang dan jasa dari perusahaan bukan pembayaran dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu dengan uang logam atau uang kertas. Di era modern, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri. Bahan baku yang digunakan untuk produksi barang dan jasa perusahaan yaitu saling bekerja sama dengan banyak perusahaan yang dapat mendukung produksi barang dan jasa. Sebuah perusahaan komputer sebagian besar hanya merakit saja, karena semua komponennya komputer pendukung telah diproduksi oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan sepeda tidak menambang besi untuk membuat rangka sepeda. Perusahaan tersebut memiliki rangka dan sebuah pabrik pengecauan logam. Sebagai contoh, yaitu Budi membeli telur 1 kilo ke toko Makmur dengan harga 20.000. Budi sebagai konsumen, sedangkan toko Makmur sebagai produsen. Itu yang termasuk dengan barang. Beda dengan jasa. Jasa yaitu bentuk tidak wujud. Jadi bisa dikatakan yaitu tukang potong rambut dan juga tukang servis, itu termasuk dengan jasa. Ternyata pasar memiliki banyak jenis dan karakteristik masing-masing. Salah satunya pasar yang akan dijelaskan kali ini adalah pasar barang atau pasar komoditi, yang merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam sistem perekonomian tertutup, perekonomian utama berasal dari sektor rumah tangga yang bisa dikatakan sebagai konsumen atau pembeli, dan pemerintah selaku produsen atau penjual. Dalam hal ini, sektor rumah tangga bertindak sebagai konsumen, akan membeli barang dan jasa dari perusahaan, kemudian melakukan pembayaran dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu berupa uang logam, uang elektronik, maupun uang kertas. Ciri-ciri pasar barang.
Nah, kita mengenal banyak jenis pasar dan sistem perekonomian agar kita tidak keliru. Jika kita mendatangi pasar dengan tujuan, ada baiknya kita harus mengenali ciri-ciri suatu pasar. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar barang. Nah, yang pertama yaitu adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. Secara umum, pasar yaitu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian melakukan tawar-menawar dan melakukan transaksi. Jika hanya ada penjual saja atau pembeli saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai pasar. Yang kedua yaitu adanya suatu barang atau jasa hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Nah, suatu pasar disebut sebagai pasar atau khusus sebut sebagai pasar barang yang di dalamnya adalah. Yang kedua yaitu suatu barang atau jasa hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Suatu pasar disebut sebagai pasar atau khususnya disebut sebagai pasar barang karena di dalamnya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi secara nyata calon pembeli yakin bahwa barang atau jasa yang diinginkan benar-benar ada sesuai dengan kondisi yang diinginkan, bukan barang atau jasa yang fiktif. Yang ketiga yaitu adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas kegiatan ekonomi di pasar barang interaksi dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli secara umum maupun tidak langsung. Secara langsung, calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi di suatu tempat yang telah disepakati atau pasar itu sendiri. Nah, kita bisa bertemu atau COD. Nah, di era modern sekarang, pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Itu yang termasuk bertemu langsung itu termasuk pasar tradisional, bahwa transaksi dapat dilakukan kedua belah pihak. Mesti jarak jauh, terpisah jauh, bahkan ke luar negeri, bahkan di luar kota, transaksi dengan adanya teknologi, transaksi bisa diberlakukan. Nah, teknologi akan membantu calon penjual dan pembeli untuk menjual atau membeli barang jasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian dapat melakukan pembayaran dengan sistem yang disepakati. Nah, sebagai contoh, Shopee, Lazada, Tokopedia itu termasuk di dalam pasar yang secara tidak langsung. Nah, sehingga pembayarannya itu bisa bayar di tempat atau bisa secara menggunakan uang elektronik yaitu berupa transfer. Yang keempat yaitu adanya proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak agar barang dan jasa laku. Penjual perlu menawarkan dan dalam hal ini kita berbentuk promosi dengan memasang iklan komersial di berbagai media beriklan. Setelah dibaca oleh calon pembeli dan merasa sesuai dengan barang dan jasa yang diinginkan, maka calon pembeli akan merespon dengan permintaan. Nah, kita biasanya banyak iklan-iklan yang menawarkan barang dengan tujuannya supaya kita tertarik atau membujuk konsumen untuk membeli. Biasanya itu ada di YouTube sebelum kita melihat video atau di paling banyak itu iklan di TV. Nah, dan juga atau bisa disebut dengan banner, poster, radio, itu termasuk alat-alat promosi yang sehingga konsumen tertarik untuk membelinya dan terjadinya permintaan. Macam-macam pasar barang. Ternyata pasar masih dibagi lagi menjadi dua macam. Semakin penasaran ya? Nah, biar kalian tidak penasaran, simak terus penjelasan dari kakak ini.
selanjutnya yaitu adalah ada dua. Yang pertama yaitu adalah pasar barang nyata atau real. Pasar barang nyata merupakan sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuknya fisik, jelas, terlihat dan bisa dipegang. Barangnya itu seperti apa. Di dalam pasar ini penjual dan pembeli bertemu secara langsung, ada proses tawar-menawar, barang yang dijual itu ada di tempatnya, ada transaksi pembayaran yang dilakukan secara tunai dan barang dibawa langsung oleh pembeli. Bahkan ada sistem kredit bisa juga, dan sebagai contohnya sebuah pasar tradisional yang ada di kota kalian merupakan pasar yang nyata. Nah, tidak usah, supaya ini lebih mudah, yaitu contohnya seperti pasar induk Kramat Jati yang ada di Jakarta. Yang kedua, pasar barang abstrak atau disebut dengan pasar barang online. Nah, pasar barang abstrak ini kebalikannya dengan pasar barang real atau tidak wujud. Nah, pasar barang abstrak ini sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat, atau dengan kata lain produk tidak real secara fisik. Kita tidak bisa meraba, tidak bisa melihat bagaimana produknya. Di pasar ini penjual dan pembeli bertemu secara maya, ada perantara, yaitu ada melalui teknologi itu. Tanpa teknologi tidak bisa melakukan pasar barang abstrak. Penjual menawar barang melalui media digital. Gimana harganya? Sudah cocok apa enggak? Tawar menawar, apabila deal, kemudian pembeli merespon melalui telepon, surat elektronik atau WhatsApp atau marketplace yang ada di Play Store atau App Store, yang merupakan perantara dalam proses pasar barang abstrak ini. Fungsi pasar barang dengan adanya pengklasifikasian jenis pasar, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi mengenai segala macam hal mengenai pasar tersebut. Selain jenis dan ciri-ciri, pasar barang atau sering disebut dengan pasar komoditi ternyata juga memiliki fungsi yang spesifik. Hal ini kita perlu memahami agar kita dapat memilih pasar yang akan kita datangi sesuai dengan kebutuhan yang kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa fungsi pasar barang. Yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang diperdagangkan di dunia, di pasar dunia. Ya, setiap negara pasti memiliki produk, barang atau komoditi unggulan. Beragam barang yang diperdagangkan, tentu barang tersebut juga memiliki kualitas yang beragam. Pastinya kualitas juga memiliki harga. Dengan kata lain, ada harga pasti ada kualitas. Informasi semacam ini diperlukan oleh masyarakat seluruh dunia. Jadi salah satu fungsi dari pasar adalah sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di dunia. Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan aktivitas transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saya katakan tadi, dan dapat melakukan transaksi. Maka ketika ada aktivitas penawaran dan permintaan, pasar merupakan lokasi yang tepat untuk melakukan aktivitas ini. Hal ini bukan hanya untuk tingkat lokal saja, tetapi berlaku untuk seluruh komoditi yang berlaku di pasaran dunia sebagai tempat sarana untuk memantau dan mengatur aktivitas perdagangan barang. Agar aktivitas perdagangan menjadi lancar, diperlukan suatu sistem yang memantau dan mengatur aktivitas tersebut. Maka ini kita menjadi fungsi berikut dari pasar. Aktivitas perdagangan barang yang dikatakan baik dan lancar jika bersedia barang akan dibutuhkan jumlah cukup dan memiliki daya beli yang tidak kalah penting
Dari fungsi memantau dan mengatur adalah memastikan bahwa barang yang dibutuhkan ada, nyata, ada pembeli yang jelas, dan memastikan bahwa transaksi terjadinya tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Mungkin itu pelajaran dari kakak. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu para penonton dan teman-teman yang sudah melihat video Kak Imam ini. Apabila kakak memiliki kesalahan atau tutur kata yang kurang baik dalam penjelasan, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat materi pasar, masih ada yang belum pahami tidak tentang materi ini? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu ya, Pak. Kenapa ya, Pak, kok pasar online itu atau online shop itu kok lebih maju gitu, Pak, daripada pasar biasa? Karena dengan kecanggihan teknologi di era saat ini, orang tidak karena dengan adanya kecanggihan teknologi ini, banyak orang yang tidak memerlukan tempat. Nah, kita membutuhkan yaitu sebuah marketplace yang dimana itu tempatnya barang kita hanya menyimpan di rumah dengan tujuan untuk hemat biaya tanpa menggunakan biaya untuk membangun gedung, dan juga jangkauannya juga luas, dan juga sekarang juga bisa kita sudah ada Shopee. Shopee itu ada pihak ketiga, jadi kita mentransfer uang itu baik penjual maupun pembeli itu memiliki tingkat keamanan yang sangat bagus. Jadi orang-orang itu banyak sudah beralih ke online daripada pasar biasa, seperti itu Mas Bim. Setelah itu ini untuk pembelajaran hari ini saya tutup. Apabila tidak ada, apakah masih ada pertanyaan? Jadi saya pribadi tidak ada, Pak. Oh ya, saya berikan tugas kepada kalian tentang materi pasar ini. Deadline-nya sampai besok pagi jam 12. Dikumpulkan di situs di Google Formulir. Dan untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ini, Pak? Boleh.